Jadi kalau misalnya kita punya budget sekitar 24 juta, Iya. ya kalau saya sendiri juga akan memilih R7 nih. Bagaimana dengan Mas Erwin? Iya, sama sih ya. Saya juga vote ini ya. Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan hari ini saya ditemani kembali oleh Mas Erwin Mulyadi. Halo. Kita akan membandingkan dua kamera yang tentunya sangat keren dari Canon dengan harga yang relatif sama ya, yaitu yang EOS R yang saya pegang ini itu di harga 23,5 juta rupiah dan kemudian yang R7 sekitar 24 juta body only keduanya. Wah, dekat harganya ya. Iya, saya yakin teman-teman akan sedikit kebingungan mau beli yang mana nih kalau memiliki budget di bawah 30 juta. Yes. Nah, antara kamera Canon EOS R yang sensornya full frame atau R7 yang sensornya APS-C. Tapi R7 ini adalah kamera keluaran baru ya tahun ini. Sedangkan kalau Canon EOS R, kamera yang sudah dikeluarin beberapa tahun yang lalu. Tepatnya di tahun 2018. Ya. Oke. Ya, Canon EOS R7 ini adalah yang paling terkini. Memang dia APS-C tapi harganya 24 jutaan. Karena ya segmennya dia paling atas di APS-C ini. Dan cirinya bisa kita lihat dari fisik bodinya juga ya. Sebagai kamera yang di segmen atasnya APS-C, dia kelihatan solid, lengkap, ada kendali. Yang paling gampang kelihatan ada kendali di belakang ini. Ini sebetulnya roda dial yang pindah ke atas. Ini Canon ingin mencoba sesuatu layout yang baru ya, supaya lebih gampang diputar sama jempol. Di tengahnya ada joystick, ini joystick juga penting, karena dilihat di EOS R bahkan tidak ada joysticknya ya. Sebagai gantinya dia ada touch bar. Touch bar ini juga sesuatu yang muncul di R tapi belum kelihatan lagi di kamera yang berikutnya. Jadi ini adalah bentuk baru nih penggantinya nih. Kemudian kita lihat-lihat lagi ke sekeliling. Kalau dari desain layout sebenarnya hampir sama ya. Ada roda di depan. Cuman bedanya di sini dia ada roda mode dial yang standar. Tapi yang EOS R ini modenya pakai tombol. Jadi ini sebagian Canon memang ada yang modenya pakai tombol. Sebagai gantinya dia punya top LCD. Top LCD bagus ya untuk kita bisa lihat setting tanpa menyalakan LCD utama. Kalau di R7 memang sayangnya nggak ada top LCD-nya nih. Yang saya suka on off-nya nih ada satu mode ke video. Jadi ini dengan cepat kita bisa rekam video hanya dengan memutar dari off ke on kemudian ke video. Kita lihat di samping kanan. Di samping kanan dia ada dual slot memory card. Sementara yang EOS R malah baru satu slot aja ya. Jadi biasanya profesional akan membutuhkan kamera yang punya dual slot supaya lebih tenang. Kemudian, nah desain layarnya sama nih. Kalau kita lihat sama-sama sistemnya flip, putar, articulated. Jadi enak lah buat angle-angle yang sulit atau bahkan mau bikin selfie atau vlog video gitu kan. Kita lanjut ke bagian bawah. Di sisi bawah kalau kita buka, kita lihat baterainya punya desain yang sama ya, LPE6 NH ini ya. Jadi yang lebih modern, kapasitas lebih tinggi dan bisa diisi daya lewat USB-C. Kemudian di sisi jendela bidik, ya jendela bidiknya yang EOS R memang speknya lebih tinggi ya. Jadi kalau untuk melihat di jendela bidik kelihatan lebih detail, lebih enak. Dan ya yang pasti sama-sama menggunakan mount yang sama ya. Jadi mount yang sama ini membuat keduanya bisa bertukar lensa, walaupun yang ini sebetulnya adalah lensa APS-C dan R7 bisa dipasang lensa full frame dan sebaliknya yang EOS R juga bisa dipasang lensa APS-C. Walaupun nanti setelah kita pasang megapikselnya turun ya dari 30 mega turun jadi 12 mega kayak gitu. Ngomongin soal kualitas gambar ya, kedua kamera ini bisa membuat gambar yang bagus ya. Jadi tidak ada alasan bahwa oh ini sensornya lebih besar maka dia jauh lebih bagus dari APS-C. Tapi sekarang sudah 2022, kamera seperti EOS R7 ini dilengkapi dengan prosesor yang bagus dan sensor yang terkini. Itu juga kualitas gambarnya
sangat jernih, sangat tajam, terutama kalau dipasang dengan lensa-lensa baru ya. Dan kalau kita tes ya kalau di ISO 100 ya sulit untuk membedakan, sulit karena pertama adalah kedua kamera menghasilkan gambar yang bebas dari noise dan juga ketajamannya sama-sama detail. Tapi kalau kita tingkatkan ISO-nya misalnya ke arah yang sangat tinggi 1600, 3200 bahkan bisa sampai ini bisa hampir 40.000 ya. Nah, itu mulai kelihatan bahwa yang noise-nya lebih banyak di kamera yang sensornya lebih kecil, yaitu yang R7. Kalau kita perhatikan dengan detail di ISO 6400 kelihatan sekali bahwa detail yang ditangkap oleh R7 ini mulai berkurang karena ada processing untuk noise reduction kalau kita menggunakan JPEG. Tapi kalau misalnya RAW, dua-duanya memang kelihatan cukup banyak noise-nya, ya kan? Tapi detail dari gambar yang dihasilkan Canon EOS R itu lebih baik. Dan kemudian kalau kita foto dengan aperture yang sama nih, nah, yang EOS R ini akan mendapatkan depth of field yang lebih tipis kalau kita ekuivalenkan lensanya. Maksud saya adalah saat memotret saya menggunakan 50 mm nih di sini. Nah, kalau yang EOS R7 untuk menyamakan komposisinya saya gunakan 32 sampai 35 kurang lebih seperti itu karena vokal lensanya lebih pendek, otomatis dia itu lebih tajam. Jadi tergantung sih, kalau misalnya dalam keadaan foto tertentu mungkin depth of field itu bukan terlalu masalah, misalnya still life seperti itu, malah depth of field lebih tajam itu malah menguntungkan R7 misalnya. Tapi kalau untuk potret mungkin teman-teman ingin mendapatkan gradasi yang sangat mulus, nah mungkin yang EOS R ini lebih unggul ya, seperti itu. Itu fenomena depth itu kan memang akan selalu begitu setiap kita membandingkan yang sensornya full frame dengan yang APS-C ya, karena ada faktor crop lensanya itu tadi gitu. Iya, dan ngomongin soal selisih kualitas gambarnya dari segi noise, itu tetap kurang lebih sekitar 1 stop kalau di kondisi ISO tinggi. Tapi kalau di ISO rendah, baik noise maupun dynamic range-nya itu sulit dibedakan atau mirip gitu, Mas Erit? Mantap dong. Ya, sebenarnya ini good news, khususnya buat yang APS-C. Ya, artinya di generasi sensor yang paling barunya Canon ini, dan kita jangan lupa ya, sensor ini juga resolusinya udah di atas APS-C yang pada umumnya. Kan ini bukan 24, tapi sudah 33 mega gitu. Betul. Jadi, ya noise yang bisa dibilang hanya terpaut 1 stop, itu sebetulnya udah bagus kan gitu ya. Apalagi hanya di ISO tinggi, jadi kondisi yang ekstrim. Baru kelihatan tuh memang kalau kita teliti banget lihat fotonya di ISO tinggi akan kelihatan noise-nya gitu ya. Sekali lagi ini karena dia adalah APS-C bisa sangat dimaklumi. Tapi juga faktor lainnya adalah full frame ini juga full frame yang awal yang dipakai di Canon ya, di Canon EOS R. Kita bisa lihat kalau yang R yang lain kayak R5 atau R6 mungkin punya karakter sensor yang beda juga dengan ini. Betul. Ya, kalau kualitas hasil fotonya bisa dibilang mirip sekali dua kamera yang beda sensor ini, tapi kalau dari sisi fitur justru yang APS-C ini memiliki beberapa hal yang ya lebih menggoda ya, karena harganya juga tadi kan sudah diumumkan memang ini bukan termasuk APS-C yang ya harga ekonomis atau entry level gitu. Jadi satu penentunya adalah adanya sensor shift stabilizer, sebuah hal baru yang mulai dikenalkan di tahun-tahun kemarin di mirrorless-nya Canon, yang mana waktu EOS R ini dibuat Canon belum memakai sistem itu, baru ada sensor itu di 2020-an kalau nggak salah. Nah, yang kedua dia juga didesain untuk ngebut, continuous shooting-nya ditingkatkan, bahkan banyak banget nih naiknya, jadi bukan cuma 10 atau 12, tapi dia bisa 15 foto per detik. Ya, jadi ini memang untuk continuous shooting yang cepat, ini jagonya nih. Dan yang ketiga adalah autofocus yang juga semakin pintar. Jadi bukan hanya dia menggunakan dual pixel AF-nya, karena dual pixel AF ya semua Canon mestinya udah bisa ya. Tapi dia juga bisa mengenali subjek. Jadi ada pilihan subject to detect,
apakah dia manusia misalnya, kemudian ada animal, ada vehicle, atau kita bisa matikan kalau nggak mau. Kemudian juga ada opsi-opsi kayak ya sama AI servo, kemudian memilih titik fokusnya, dia bisa auto area, dan waktu dia deteksi wajah juga bisa deteksi mata. Kemudian orangnya pakai masker juga dia masih bisa. Yang semacam itu memang ya kalau kita bisa dapetin kamera yang sudah autofokusnya semakin bagus, ya itu adalah sebuah keuntungan sih gitu loh. Betul. Dan kalau dibandingkan dengan EOS R, meskipun ini juga nggak jelek juga, cukup bagus juga untuk standar mirrorless ya. Yaitu dia bisa dual pixel AF, yaitu face detection, bukan hanya contrast detection aja. Betul. Dan kemudian dia bisa juga tracking yang Mas Erwin tadi sebutkan, misalnya face and eye detection, tapi memang generasinya kan generasi pertama. Kalau yang dual pixel ini udah generasi kedua ditambah dengan artificial intelligence. Nah itu dia. Jadi dia tracking dan mengenali subjeknya itu jauh lebih cepat, bahkan subjeknya itu agak jauh dia bisa. Tapi kalau yang ini, kalau misalnya kita tracking orang, kalau misalnya wajahnya itu termasuk kecil ya, maksudnya jauh kita itu memang dia tidak mudah untuk mengenali gitu loh, sulit untuk mengenali seperti itu. Iya, tapi kalau dari continuous shootingnya sendiri kan ini nggak pelan juga ya? Ya, untuk kinerja shooting berturut-turutnya, kalau ini kan kayak ngebut banget ya, 15 frame per second mechanical shutter, kalau elektronik bisa lebih cepat lagi. Nah, kalau yang ini mechanical aja dan itu max out-nya di 8 frame per second. 8 frame per second itu sebenarnya kalau di era DSLR misalnya itu udah cukup ngebut ya. Setahu saya yang kalau yang profesional kelas atas aja di SLR itu dulu 9 atau 10 atau bahkan ya ada kadang-kadang ada 11, 12. Tapi 8 frame per second ini kalau subjeknya nggak bergerak atau autofokusnya di tipe one shot kalau di ini. Tapi kalau misalnya untuk tracking subjek bergerak, nah karena dia mungkin mesti mikir lagi nih, butuh waktu lagi untuk memindahkan sistem autofokusnya, area fokusnya atau mendeteksinya, maka kecepatan foto berturutnya berkurang menjadi 5 frame per second saja. Seperti itu. Jadi kalau kita bandingin 5 frame dicampur 15, ini bisa ibaratnya 3 kali lebih ngebut. Jadi kalau misalnya saya harus banyak motret subjek yang bergerak, nah R7 lah yang lebih asik gitu ya. Kalau dilihat dari sistem autofokus dan kinerja kecepatan foto berturut. Iya, ini dengan posisi autofokus yang servo, dia juga tetap bisa 15 frame per detik. Wow. Dan kalau gitu artinya kita pakai angkanya yang 5-nya ini sebetulnya 5 fps. Kenapa ya? Karena biasanya kan kita continue shooting adalah untuk foto subjek yang bergerak gitu. Betul, ya. Maka ya teman-teman yang ada keinginan misalnya EOS R tapi rencananya untuk kebutuhan yang seperti itu ya dipertimbangkan aja apakah 5 fps mencukupi. Sebenarnya 5 fps juga masih lumayan cepat juga gitu ya. Tapi dibanding 15 kita juga sudah coba kan. Ya memang ya rasanya beda banget. Lebih banyak peluang mendapat foto yang kita inginkan kalau fotonya lebih banyak gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang spek videonya. Dibanding dengan spek foto ya, kalau kualitas foto nggak terlalu banyak berbeda, tapi untuk video lumayan berbeda nih. 4 tahun itu memang perkembangan di video itu jauh lebih pesat sih di kamera-kamera foto seperti ini. Contohnya yang Canon EOS R ini dia hanya bisa rekam 4K ALI 25 atau 30p. Terkesan lumayan ya, bisa 4K, tapi dia harus melakukan cropping 1,7 kali. Jadi kalau kita pasang lensa yang kurang lebar, itu bisa jadi sangat sempit, kita mesti mundurnya jauh banget. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang R7, 4K-nya kan tidak ada crop-nya ya. Dan bagaimana spesifikasi dari R7 ini, Mas Erwin? Iya, yang pasti dua-duanya memang bisa 4K. Cuman yang ini tidak ada crop. Ya kalau misalnya crop itu ditanya kenapa, ya karena sebuah cara yang mudah untuk mendapatkan video tanpa kerja keras si kameranya ya. Kenapa kamera di generasi tahun ini menghindari kerja keras? Karena komputer di dalamnya belum sekencang yang sekarang. Nah, maksudnya kalau yang sekarang dia nggak usah pakai cara crop, dia udah bisa pakai misalnya yang down sampling yang semacam itu, tapi dia
jadinya bisa full width, nggak usah cropping lagi. Iya. Nah, 4K-nya ini dia juga bisa lebih cepat, yaitu bisa 50 ya atau 60p gitu ya, 2 kali lipat dari yang EOS R awal. Jadi kalau nanti tujuannya ingin dibuat menjadi slow motion, 4K-nya bekalnya sudah ada ya, yaitu membuat sebuah video dengan 50 atau 60p. Dan 50 atau 60p ini juga bisa dipilih tentunya kalau kita memilih yang Full HD gitu. Dan di sini juga 4K-nya kalau mau yang crop ada juga ya. Jadi bisa disamakan kalau mau. Tapi di sini tidak ada all eye. Jadi dia hanya menyediakan yang IPB aja yang lebih dikecilkan. Bahkan ada IPB Lite di sini ya. IPB Lite jadi filenya lebih kecil lagi, recording time-nya lebih lama. Hanya saja kalau kita lihat kebutuhan profesional sebetulnya kan profesional tuh menginginkan juga sebuah video yang ada lock-nya ya. Nah, dua-duanya bisa lock sebetulnya. Jadi ini ada Canon lock, di sana juga ada Canon lock. Bahkan di R itu ada pilihan mau 8 bit atau 10 bit. Ya, untuk melihat apa di tahun 2018 waktu ini dibuat, sebenarnya keren juga, dia udah memberi pilihan 10 bit gitu. Hanya saja kelebihan EOS R7 ini adalah kalau kita mau slow motion yang lebih cepat, bukan 50 aja, maunya 100 nih misalnya. Atau 120. Di sini sudah disediakan. Hanya saja bukan melalui menu yang umum, tapi melalui menu high frame rate ya atau HFR. Sehingga ini mesti di-on dulu. Nanti setelah di-on, maka dia akan merekam dengan 100 fps tapi di Full HD ya, bukan di 4K. Dia di Full HD. Dan hasil rekamannya tidak ada suaranya karena nanti setelah di playback dia langsung jadi slow motion gitu. Kalau yang ini, kalau teman-teman pengen sedikit slow motion, ya harus di Full HD, tapi terbatas di 50p atau 60p atau 2 kali saja. Tidak seperti ini mewah banget 120. Dan dengar-dengar kabar juga kualitas dari 4K-nya itu luar biasa karena kenapa kelihatan sangat tajam? Karena dia dari 6 atau 7K sebenarnya yang diambil. Jadi, wah luar biasa data yang bisa diambil kemudian diproses menjadi 4K. Jadi sesuatu yang banyak detail terus kita kecilin dan sampling itu akan menghasilkan kualitas gambar yang lebih bagus. Nah, kalau yang EOS R sendiri, kalau misalnya teman-teman mungkin outputnya maunya Full HD nih, lebih baik dianjurkan ya rekam justru yang 4K kemudian dikecilin jadi Full HD, lebih bagus daripada teman-teman langsung memilih yang Full HD ya. Meskipun nggak crop nih, tapi hasilnya akan lebih soft dibandingkan dengan kalau kita downsampling dari resolusi yang lebih besar. Ya, jadi ternyata ya kalau kita lihat video itu nggak semata-mata kamera ini misalnya fotonya bagus, otomatis videonya juga akan sebagus itu ya. Ternyata video adalah tergantung komputasional di dalamnya, sensornya juga berapa megapiksel, itu menentukan sekali sih. Betul. Nah, kita sampai di segmen yang sulit nih Mas Erwin, karena kita harus memutuskan yang mana yang menurut kita tuh terbaik ya secara individual maupun secara objektif. Nah, kalau kita recap ya, untuk EOS R ini keunggulan utamanya dibanding R7 adalah dia punya sensor full frame. Nah, dan menghasilkan gambar yang lebih bersih dari noise di ISO tinggi dan mempertahankan detail ya. Dan kemudian juga mempermudah kita untuk mencari lensa, karena kalau lensa yang EOS R yang full frame itu jauh banget, banyak banget gitu loh dibandingkan dengan lensa EOS RFS ya yang lebih kecil seperti lensa 18-150 ini masih beberapa, dan ya jelas nanti mungkin kedepannya bakal nambah meskipun memang yang full frame kita bisa pasang ke sini, cuman kan ya ini APS-C, tidak perlu lensa yang sebesar full frame ya, jadi ibaratnya lebih mudah lah mencari lensa yang ideal untuk kameranya. Iya, tidak merisaukan soal crop factor juga gitu kan. Betul. Tapi di sisi lain EOS R7 ini memiliki banyak kelebihan nih Mas Erwin. Apa aja nih kira-kira kalau di recap? Ya, kita recap aja. Intinya secara kecepatan juga karena ada stabilisasinya di sensor ini, juga modern banget ya, autofocusnya udah lebih pintar gitu. Dan ditata ulang sih dial-dialnya. Ya, ini saya punya semacam
apa ya, keyakinan prediksi ya, lagi. prediksi lagi. Kalau desain ini akan dipertahankan untuk model-model yang lain. Sementara saya lihat yang desain touch bar ini tidak ditemukan di kamera Canon berikutnya ya. Jadi ini hanya dibuat sekali ini aja di EOS R. Mungkin karena agak membingungkan bagi sebagian orang. Kalau ini kan enak banget, tinggal diputar dan joysticknya di tengah-tengahnya gitu. Ya, jadi tidak heran ya, walaupun dari harga si R7 ini ada di atasnya R10, tapi juga diberikan banyak peningkatan, fiturnya juga udah meningkat, ergonomi, build quality, baterainya semua di atasnya R10. Jadi ini adalah APS-C yang terbaik sih di kelasnya mirrorless-nya Canon sejauh ini gitu loh. Iya, jadi kalau misalnya kita punya budget sekitar 24 juta, ya kalau saya sendiri juga akan memilih R7 nih. Bagaimana dengan Mas Erwin? Iya, sama sih ya. Saya juga vote ini ya dengan dapat yang buatan tahun terkini ya, dengan fitur vote, videonya juga ya, jangan lupa videonya juga udah semakin baik. Tidak ada alasan untuk menolak R7, walaupun EOS R ini tetap akan cocok dipilih oleh yang tidak membutuhkan kecepatan tinggi, mungkin dia pekerja wedding yang lebih suka kualitas ISO tingginya misal ya, atau kalau depth of field-nya. Iya, kalau sering motor di kondisi yang gelap banget, yang ekstrim, ya mungkin EOS R ini. Atau teman-teman punya lensa-lensa tertentu yang menjadi idaman dan tidak mau kena crop ya, kalau pasang di R7 jadi lebih crop, lebih tele istilahnya. Nah, ini mungkin lebih ideal. Jadi tergantung dari teman-teman masing-masing juga. Mudah-mudahan info yang kita berikan tentang dua kamera ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari kamera Canon di harga 24 jutaan. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Oke? Bye-bye!